apakah sudah ada wacana pengangkatan raja baru dan apa itu? Kemudian sampai kapan harusnya sudah ada? Silahkan tuh. Begini, kalau permasalahan pengangkatan Ida Cokoda dalam jadi Cokoda pun hampir serupa karena dia ada proses kelahiran keduanya, sehingga untuk menentukan taksu seseorang dalam arti sakral dibutuhkan persyaratan-persyaratan agar seseorang ini muncul. Apakah berdasarkan juga misalnya nanos bos atau ada yang api di Puri, di Merajaan ada yang kerauhan api. Kalau kita di Puri, indikasi. Kalau kita di Puri, sepanjang pengetahuan saya, itu secara informal kandidat itu udah terbayang dengan kandidat itu. Pemirsa, kita jumpa lagi di konten Bali Blow dari portal Netizen Indonesia ID. Kali ini kita akan membahas masalah yang terkait dengan kebudayaan Bali, khususnya menyangkut tradisi, nilai-nilai tradisi dalam nilai-nilai toleransi, keberagaman ternyata sudah ada di tradisi, terutama yang bersumber di Puri. Maka itu kita kali ini mengundang narasumber turunan dari Trah Puri Pemecutan. Kita perkenalkan narasumber kita, Anak Agung Murah Alit Wirokusumo SH. Sehari-harinya beliau dikenal sebagai seorang lawyer. Di dalam struktur Puri, tradisinya beliau ini adalah seorang moncol yang kemudian akan dijelaskan selengkapnya. Selamat datang Ratu. Iya, terima kasih Pak. Yang panggil Agung, forum kita Bali Blow, suara dari Pulau Dewata untuk Indonesia. Atau silahkan bagaimana nih pertama garis struktur Moncol Putra Cempaka nih? Iya betul. Di struktur Puri dari sekian berapa jumlah Moncol? 28. Silahkan tuh. Terima kasih Pak Tu. Jadi kita mulai dari start Moncol dulu. Kalau kita berbicara Moncol sesuai dengan isi kamus Jawa kuno, itu berarti muncul. Munculnya ini berarti untuk memimpin keluarga, dan Moncol itu adalah orang kedua dari Ida Cokoda dalam struktur. Dan sejak kapan Moncol itu ada? Itu sudah ada sejak zaman pemerintahan Ida Anglurah Pemecutan ketiga. Jadi sekitar abad 15-16 lah. Jadi beliau memakai sistem kekeluargaan. Nah, waktu itu sebelum penjajahan Belanda itu memakai jabatan itu disebut dengan Ida Anglurah. Dan setelah penguasaan oleh Belanda barulah kita mulai menyebutkan Ida Cokoda. Moncol itu apakah seperti zaman aslinya strukturnya sejak dulu nih di dalam sejarahnya menyangkut kawasan tanggung jawab atau kekuasaan? Betul. Kawasan. Ya. Dulu gitu. Dahulu Moncol ini Ida Anglurah Pemecutan ketiga termasuk yang Moncol yang ditunjuk itu memiliki suatu wilayah. Memiliki wilayah, saya ambil contoh aja. Moncol Cempaka ada di Tegal, kemudian tersebar di wilayah Denpasar. Seluruhnya ada? Seluruhnya. Kemudian 28. Misalnya sekarang di Kerobokan, itu disebut dengan Moncol Lanang Wayahan Celuk, memimpin wilayah di barat. Tapi ini ke desa? Desa. Agam-agam beliau Lanang Wayahan Celuk itu adalah Pura Peti Tengat. Nah, sedangkan kita di tengah-tengah ini sudah tergabung di dalam Pura Tambang Badung. Demikian juga yang ada di sebelah utara, itu Ida Lanang Wayahan Lumintang, Ida Peguyangan, di sebelah utara. Yang di sebelah selatan ada Lanang Dawan, namanya Jero Jimbaran.
tengah-tengah juga banyak, itu jumlahnya 28. Dalam perkembangan keluarga, oleh karena banyaknya keturunan, perkembangannya menjadilah 40-an. 40-an muncul. 40 muncul di Puri Pemecutan. Dengan perkiraan anggota berapa kakak itu? Kalau masing-masing kakak itu antara 70 sampai 80 per jero. Kali 40 tuh. Ya. Kali muncul tuh. Muncul sekarang hitung aja itu sekarang. Berapa ribu. Kalau di dalam wilayah kota Denpasar ya hampir 60% terhadap regulasi penduduk di Denpasar. Nah itu sebelum Denpasar ini menjadi Badung. Badungnya ini karena perkembangan sesuai dengan undang-undang, ya tentu terjadi, kita juga ada di peta. Nah itulah perkembangan yang ada. Definisi Moncol dalam struktur Puri memiliki peranan di dalam hal sebagai orang kedua memberikan suatu masukan. Masukan ini tidak mengikat. Terkait biasanya Nabi? Ya, misalnya berkaitan dengan piodalan. Moncol hadir di dalam memberikan sumbangan pemikiran. Demikian juga dalam kemasyarakatan. Nah, oleh karena saat ini semua pada sibuk, tentu belum pernah terjadinya pertemuan antar Moncol. Sejak kapan gitu? Itu sejak berdirinya kepengurusan warga Ageng yang disebutkan warga Ageng itu sejak tahun 89. Sejak 89. Iya, sejak 89. Belum pernah ada parum resmi belum pernah. Resmi belum. Belum pernah. Akan tetapi sifatnya masih saling mengisi aja. 89 tapi udah lama sekali nih tuh. Hampir berapa tahun itu? 20 30. 40 tuh. Iya. Nah, seperti apa itu. kendalanya tuh? Untuk parum aja kena sulit napinya tuh. Kalau itu karena masalah Wenten masih. Nah, ini dia belum. Napi itu. Ya, artinya masih ada regulasi di dalam. Regulasi berkaitan dengan kemunculannya karena masing-masing jero masih mencari format siapa, jero mana. Nah, itu masih terjadi perdebatan. 40 tahun belum selesai nih itu siapa yang ya mudah-mudahan dalam tradisi yang ada sekarang ini mudah-mudahan bisa terbentuk lah. Meskipun tidak pernah pertemuan, akan tetapi dia berjalan berjalan sesuai dengan waktu dan tujuannya dia. Apa kegiatannya dia muncul karena saling undang-mengundang itu masih tetap berjalan. Ampuro tuh di forum-forum kecil nih untuk sampai 40 tahun tidak ada forum resmi Ampuro tuh petik. Tergendala tuh ada beberapa agenda Puri yang tidak jalan akhirnya atau memang tidak ada agenda tuh? Begini, agenda Puri itu sifatnya untuk membuat secara format itu belum, akan tetapi apabila ada kegiatan di Puri, para Moncolnya hadir. Nah, yang artinya secara struktur belum, tetapi secara faktanya jalan. Itu. Gitu. Pemirsa, kenapa kita angkat soal Moncol? Kita akan berangkat dari wafatnya Raja Ida Cokorda Pemecutan ke-11 gitu. Pada tanggal 22 Desember 2021 yang kemudian di Pelebon pada hari Jumat 20 Januari 2022. Nah, bagi masyarakat kan belum tahu nih gitu. Bagaimana strukturnya nanti setelah kena petik Raja mangkat dan tuh. Jadi yang kira perlu dijelaskan kepada peminat masalah kajian Puri dan masyarakat, apakah sudah ada wacana pengangkatan Raja baru dan apa itu? Kemudian sampai kapan harusnya sudah ada? Silakan tuh. Begini, kalau permasalahan pengangkatan Ida Cokorda dalam bahasa kawinya itu ngadegen atau abiseko. Abiseko itu tidak serta-merta seperti masa Swatantra, harus tepat jangka waktunya. Karena di dalam Abiseka Ratu itu, pembentukan Cokorda itu adalah yadnyo, korban suci, pengorbanan.
Sehingga dititik beratkan dulu berkaitan dengan kewajiban. Ide lebar 22 Desember 2021, proses pengabenan beliau kan masih panjang. Maka beliau harus melangkahi, yaitu yang disebut dengan mengukur. Nah, inilah mengukur di sini nanti kami dari warga Ageng akan bertemu kalau sudah kesiapan di dalam. Ampura tuh, kalau dari tradisinya di Puri itu kan limitnya tuh dalam setahun harus, dalam 2 tahun harus selesai nih ke masalah. Oh, tidak ada limit waktu. Tidak ada, karena di sana didasar pada desa kalau patrolnya, keadaannya menentukan. Ya, soalnya kita kalau belajar dari pengangkatan ide Pemecutan 11, ide Cokodapur dari 10 kan 3 tahun proses 3 tahun cepat, nih, kan? Baru terlaksana. Nah, sudah jadi termasuk cepat nih kalau dihitung dengan kita tuh. Nah, terkait nikel, kalau di mekanisme sutiu berarti kan minimal 3 tahun lagi. Mudah-mudahan dengan limit waktu dengan mengaca kepada ide Cokoda ke 10 yang meninggal tahun 86, kemudian Abiseka ide Cokoda ke 11 ini tahun 89, 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Ini bukan suatu patokan. Patokannya di sini apabila kewajiban itu telah dilaksanakan dari upakara memukur, kemudian upakara ngelinggihin sang atma, sang pitara di dalam parayangan suci yang disebut pemerajan. Kalau sudah melinggih roh sucinya beliau itu, ya wenanglah kita untuk mudah-mudahan limit waktunya mendekati daripada 3 tahun. Jangan dulu nanti kita tergesa-gesa. Kalau memang waktunya sudah bisa lebih cepat, alangkah lebih baiknya. Kalau 3 tahun ini masih banyak kewajiban juga berkaitan di Purwodama Bandung. Karena 89 itu dilaksanakan Pancawali Kramo juga. Nah, artinya kewajibannya, maka saya bilang menjadi Cokoda adalah pengorbanan. Pengorbanannya apa? Yayatnya. Beda dengan Swatandra. Karena yang menjadi Swatandra, bupati atau dan seterusnya itu mendapat sebuah gaji. Kalau kita korban, pengorbanan. Di sanalah ada sinergi. Gitu. Masyarakat umum, terutama yang tidak terlalu menekuni kajian puri nih, kan? Kami ingin tahu tuh. Seperti yang cari contoh di Griyo tuh. Ya. Ada asumsi di kalangan sisionya tuh. Yang sing ada pedano tuh kuang taksune Griyo itu harus ada pedano sisanya itu. Ada kan pemahaman di kalangan keluarga besar Puri bahwa definitif raja itu harus ada. Kalau berbicara definitif seperti yang bilang tadi, bahwa Abiseka ini tidak boleh serta-merta karena di sana mengandung kesakralan. Karena kesakralan sama dengan ide Pranda. Dari ide Pranda kalau kesiapan perseorangannya belum mapan, karena di sana prosesnya adalah medui jati. Jadi Cokoda pun hampir serupa, karena dia ada proses kelahiran keduanya. Sehingga untuk menentukan taksu seseorang dalam arti sakral, dibutuhkan persyaratan-persyaratan agar seseorang ini muncul. Dilihat kajian berdasarkan catur dresta. Kalau seorang jadi Cokoda, sudah pasti ke catur drestanya itu kalau sastra memahami dari ajaran suci dan larangan-larangannya, kemudian dari Kulo dresta dengan desa drestanya ini, kuno drestanya didasari atas turun-temurun. Kalau turun-temurun, kalau kuno, istrinya harus patnia, prami. Kemudian ibunya keturunan juga sama. Nah, ini masih dipegang. Yang kedua, desanya. Nah, ini dia desa dengan kulonya ini menjadi satu kesatuan. Apakah Puri ini sudah layak? Nah, bahasa budayanya wajibnya didasari atas dresta desa kalau patra. Karena ini harus betul-betul formatnya, tidak boleh serta-merta seperti dalam sistem demokrasi Swatandra. Waktunya harus tepat. Kalau kita kan mendasarinya kepada hati terdalam. Itu dia. Boleh diinformasikan tuh proses
sakral atau informal dari proses Abhiseko waktu Cokodo Pemecutan 11? Apakah berdasarkan juga misalnya Nanos Bos atau ada yang api di Puri, di Merajaan ada yang kerauhan api? Kalau kita di Puri, kalau kita di Puri, sepanjang pengetahuan saya, karena waktu Ida Cokodo tahun 89 itu saya masih waktu itu masih duduk kelas SMA, meskipun secara tidak langsung mendengar bahasa-bahasa Baos itu belum, tidak pernah dijadikan dasar. Karena apa? Drestonya ini sudah menjadi pedoman. Nah, mudah-mudahan di antara kami karena sudah sumangem, arti sepakat bahwa di antara Palalana itu didasari atas keturunan Purusonya. Itu jadi yang utama. Secara informal kandidat itu udah terbayang dengan kandidat itu dengan otomatis muncul ya. Dan umum tahu, oh ini pasti ini terbayang. Kalau bayang-bayang itu sudah tergantung nanti. Nah, mudah-mudahan ini sudah ada apa namanya tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini didasari atas sejauh mana implementasi kewajibannya berkaitan dengan hutang. Kan hutangnya ini dalam artian hutang kepada reramo, wajib dibayar. Nah, itu dia larinya dia. Dan hutang kepada masyarakatnya. Amboro itu perlu diinformasikan juga tuh formalitasnya itu. Ini kan ada putranya berapa tuh? Amboro? Kalau putra beliau tuh ada 2. Ya, artinya ada 2 putra, berarti sesuai tradisi yang sudah berlaku, biasanya harus yang tertua atau yang termuda penepi itu? Itu kembali ke Sumanggoman. Yang terjadi pernah? Kalau yang terjadi yang kemarin, yang tertua. Yang tertua tidak selalu harus tertua tuh? Tidak selalu harus tertua. Logika mungkin kalau misalnya Cokodo Pemecutan ke-11 keturunannya beliau artinya belum siap secara mental, belum siap, itu dikembalikan kepada paruman intern kita yang disebut Anggo Puri dengan Anggo Moncol. Itu akan mencari format. Dalam sejarah pernah terjadi ini tuh yang maaf tuh yang dianggap berhak secara informal merasa tidak siap. Berarti harus ada wajib hukumnya kalau sudah diminta oleh keluarga. Wajib hukumnya. Artinya karena apa? Kalau itu tidak ada kan ibaratnya kita pitik kilang kino. Meskipun pemimpin keluarga ini berkaitan dengan adat dan budaya. Adat, budaya, agama. Kalau itu tidak ada kan timpang. Oleh karena adanya upo saksi. Siapa upo saksinya? Ya pemimpin, salah satunya manusianya. Kemudian kembali soal skenario tidak siap juga itu lebih menyangkut ke persyaratan, misalnya tidak boleh lagi kerja formal sebagai pegawai apa semacam gitu tuh. Ada kendala-kendala tapi tidak ada aturan boleh masih jadi caleg misalnya tuh. Oh begini, untuk yang menjadi kesiapan itu berkaitan kegiatan formal tidak perlu kita sampai berhenti bekerja. Oleh karena di sanalah harus membuat keseimbangan. Makanya seperti saya bilang tadi, menjadi Ida Cokodo adalah pengorbanan. Pengorbanannya apa? Dia tuh tidak mendapat gaji. Dia mendapat gaji berdasarkan gaji, saya bilang ya. Kalau gaji kan sudah formal namanya. Kalau gaji, kalau Ida Cokodo ini adalah lebih banyak pada pengorbanannya. Inilah kesiapannya kita. Karena di sana lebih menitik beratkan kepada rasa yadnya, pengorbanannya. Tidak elok rasanya setiap kegiatan pancoyatnya, baik itu dewoyatnya, manusiayatnya, pastilah Ida Cokodo dimintakan hadir. Gimana strukturnya dengan nak lingsir pedano tuh? Di dalam sebuah upacara nih kata. Misalnya katakanlah Rimpuro Luhur Uluwatu. Penapi strukturnya tuh. Ida sebagai upasaksi, pedano sebagai pemuput. Kentannya. Nah, kalau dari sisi Ida Pranda, makanya Ida Pranda di Puri Pemecutan disebut Bagawanto Puri.
ring griot apa itu? Grionya yang diambil griot Tegal, Tegal. Telaga, kemudian griot Bindu, kemudian kalau tidak salah 3 lah yang tercatat sebagai itu. Tetapi dalam perkembangannya dimanapun beliau. Tetapi Bagawan Purinya yang utamanya yaitu. Oke, Ampura, kemudian kembali ke soal kesiapan seorang yang pewaris Puri. Kemudian Ampura kaitkan dengan biografi dari Ida Cokro Pemecutan, kan Ida tokoh partai nih. Nah, pendiri Golkar di Bali kan tahu, termuda, kemudian jadi ketua DPR. Mungkin itu sebagai salah seorang muncul. Sebaiknya apakah, kan ini menyangkut netralitas tuh, bahwa Puri itu milik semua golongan. Iya, betul. Apakah setelah ada persyaratan sebelum dia biseka boleh masuk parpol, setelah itu harus melepaskan atau penafsir? Ini kalau berbicara itu, kalau kan berbicara semua parpol harus berbicara netral. Gitu. Tetapi itu bukan menjadi suatu patokan. Misalnya yang kita lihat sekarang di dalam struktur kepengurusan desa adat, tidak boleh memasuki suatu partai. Kalau di dalam Ida Cokorda itu melekat berkaitan dengan hak dimanapun asal beliau bisa mengayomi. Seperti kami kemarin di Puri Pemecutan yang jarang diekspos, bahwa kita duduk warna merah, kuning, hijau. Ada itu semua. Ada semua. Tapi ada kesepakatan di Puri tidak boleh ngomong parpol atau bagaimana tuh? Kalau kesepakatan ngomong parpol itu rasanya tidak elok. Karena faktanya mereka itu semua hadir. Nah, itu kelebihannya kita. Kelebihan yang kita lihat. Tetapi kalau berbicara masalah partai itu hak individu dari masing-masing. Pintar-pintarlah untuk mengayomi daripada keluarga. Nah tuh, ini kan realitasnya ada ormas atau parpol tertentu kan tanda petik menjual nih calon Puri Pemecutan nih, harus dukung. Itu bagaimana tuh? Itu ada batasan tuh untuk jangan menjual atau mengatasnamakan Puri Pemecutan untuk politik. Ada nggak ketentuan? Kalau bahasa seperti itu rasanya kalau bahasa marketing, marketing namanya, strategi apa aja boleh dibilang bahwa itu keturunan dari Puri. Nah, tapi faktanya realitas orang dari Puri kalau memang kekurangan di dalam hal bermasyarakatnya tentu kan juga ceblok. Tidak boleh serta-merta itu jadikan dasar. Tapi kalau memfasilitasi dalam kalimat itu ya namanya strategi dan kalimat marketing kita bagi. Tapi dari omong-omongin formal di perum-perum kecil yang tidak formal itu ada nggak pernah mestinya ada kesepakatan suara resmi dari Puri bahwa dibebaskan aspirasi ke parpol masing-masing keyakinan, atau Puri menyatakan netral, sebaiknya pernah tidak tersirat. Kalau bahasa Puri sebaiknya netral tidak ada. Puri harus mendukung tidak ada, tetapi memberikan pembelajaran kepada masing-masing personnya. Silahkan, apapun bentuknya. Di sanalah kelebihan kita, sehingga untuk memadukan bahwa itu di Puri dari sekian warna agak susah. Di sanalah kelebihan kami di Puri Pemecutan. Pernah nggak jadi gesekan ke masalah gimana sebaiknya ini formulasinya? Oh, kita pernah. Resmi bilang dibebaskan masing-masing kayak NU tuh kan, maaf, NU kan begitu. Jangan membawa nama NU, silahkan berafiliasi dengan partai apapun. Kayak gitu. Walaupun dalam prakteknya sering juga tidak jelas. Syukurlah gitu. Kami di Puri tidak ada terlalu mendefinisikan bahasa tersebut sehingga menjadi elok entah dimanapun. Kalau kadang-kadang kita membentuk aturan itu kalau dilarang gimana? Kalau ditabrak gimana? Kan ribut lagi. Iya, ada nggak ini? Tidak pernah ada. Tidak ada pernah. Tidak pernah ada tersirat berkaitan dengan bahwa Putri itu harus kata netral. Artinya suara muncul harus begini nih, harus. Tidak, dia tidak masuk ke dalam wilayah sana. Tidak, sama sekali tidak masuk. Tapi kalau personnya ya silahkan. Ya, kemudian tuh nanti kita kembangkan tuh. Ini asumsi atau yang dengar-dengar dari beberapa narasumber yang
Yang anggap layak tahu masalah internal Puri misalnya nih. Yeah. Katanya ini yang kaitkan dengan sudah puluhan tahun tidak pernah ada forum Paruman muncul yang resmi. Secara resmi. Iya. Apakah benar terjadi perpecahan di dalam tuh? Segini tuh, semacam begini tuh. Maaf tuh, Ampuro yang udah kementan tuh, ampun Yeah. kurang bisa merangkul. Sering kurang menghormati suatu acara, sering terlambat. Yang dengar Ampuro tuh, yang dengar itu tuh. Yeah. Sering terlambat, kemudian ada suatu acara, padahal ada tamu penting Puri dari puri-puri lain, ada yang Ampuro tuh. Tampil dengan tidak pakai adat, Ampuro tuh. Apa tuh? Kalau satu saya lihat dulu, bahasa kata perpecahan. Secara fakta sama sekali tidak ada. Karena apa? Kalau dibilang itu, para Moncol itu akan selalu hadir dalam setiap kegiatan Pancayatnya. Yang kedua, berkaitan dengan beliau kadangkala itu tidak terlepas dari faktor usia. Dia yang mengalami kok, sehingga maka dia berani. Karena dia yang mengalami, beliau kadangkala terlambat. Akan tetapi beliau itu sudah silahkan puput. Itu bahasanya belum pernah muncul. Pragat tuh. Artinya beliau ini hanya upasaksi no deal bahasanya. Rauh no deal pun merasa senang. Meskipun kegiatan formalnya, misalnya acaranya jam 9, jam 10, tentu beliau kan tidak bisa. Tetapi pelaksanaannya, realnya sudah dilaksanakan oleh pemangku-pemangku yang ada. Nodionya ini yang utama, meskipun terlambat, maka tidak terlalu faktor begitu ya. Orang dia yang mengalami kepada beliau. Kalau secara bahasa kita formal gitu, bahasa kita taat waktu, rasanya aja juga gritin bahasa yang mana lambat, tetapi beliau itu jauh sebelum sudah bilang ragat. Yang kan orang luar, karena yang naluri jurnalistik, ketika yang dengar gerendangan seperti itu, oh ini jarang-jarang termasuk faktor-faktor yang katakanlah mengurangi katakanlah itu gemanya, kan ada satu misalnya tuh dia nodalan di pertambangan ngejaler gitu. Kapasitas rauh modal lera pas dalam hal napi. Dia tidak masuk oleh sana. Namanya kita manusia. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan sekarang jadikanlah cermin. Manusia tidak luput kan, dan kalau tidak luput dari jenis macam karakter. Ya sudah, artinya sampun bisa jalankan. Itulah yang keunikan materi budaya orang Bandung. Tenten pernah serius rapat, dia kadang-kadang bercanda, tapi acara selesai jalan. Itu yang tujuan utamanya nih kok. Untuk apa formal rapat rapi tahu pelaksanaannya ikilah dia bilang keunikan salah satunya keunikan raja rapat serius tapi santai nih ampun. Itu jadi lihat kinten masing-masing kita pasti jadi bercanda ya. Tapi format bercandanya nih ke inti upacara itu jalan. Ini lagi satu tuh. Ini semacam endorse tuh bahwa adanya realitas sampai 30 tahun ini tidak pernah ada rapat muncul resmi, kemudian beberapa yang dikritisi orang mulang kali oleh generasi muda keluarga besar Puri. Berarti itu punya formulasi bahwa pastinya hal-hal ini mesti dibenahi kemudian untuk mengangkat. Sudah terwacana itu nanti maksudnya? Kalau dia secara pribadi, karena dia itu sejak beliau di ABCK di Cokorda 11 kan sudah dibentuk anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar itu sudah jelas disebutkan. Yang disebut itu Cokorda, dalam bahasa daerah tuh. Bahasa Indonesia. Tahun 89 pun semua milenial. itu. Nah, itu bahasanya sudah penyebutan Penglisir Agung dibuat di Cokorda, para Moncol. Nah ini bagi Titiang ada sih formulasi seperti itu karena fondasi dasarnya sudah jelas. Tinggal kita melaksanakan ini, Pak.
Niki ternyata sesi pertama Yeah. poinnya tuh bahwa bagi masyarakat pengangkatan raja baru di Puri Pemecutan sungguhnya apa itu fleksibel tuh. Fleksibel. Tidak ada targetnya harus tidak ada dia. Karena dia akan memunculkan suatu kalimat sakral. Tidak boleh sembarangan. Karena dia prosesnya di sini adalah kaitannya dengan yatnya suci dan sakral. Tidak seperti pemerintahan. Untuk semua tuh, untuk sesi pertama pemirsa, untuk sesi pertama ternyata kita berbalik. Tadinya tentang Puri, kemudian barangkali juga untuk sesi kedua kita akan membahas lebih kepada benang merah hubungan sosialisasi Puri terhadap beberapa komunitas Puri di luar Bali. Kita akan bahas di sesi berikut. Maka sampai ketemu nanti di sesi kedua podcast kita dengan salah satu muncul dari Puri Pemecutan. Sampai ketemu.